Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Saat ini saya sekarang sedang berada di desa Tanjung Harapan. Ini ada kepala dusun Sentosa, namanya Artono. Beliau baru saja berpulang ke Rahmatullah dalam beberapa hitungan hari ya, dalam puluhan hari lah. Ngapain kita di sini? Kebetulan saya punya ipar ini seorang nelayan tangkap ikan, dan saya sangat ingin sekali untuk ikut bersamanya, ya cari-cari pengalaman bagaimana sih kehidupan atau bagaimana menjadi seorang nelayan. Tentu ini hanya mencari pengalaman ya untuk pribadi saya sendiri, bagaimana perjuangan seorang nelayan untuk mendapatkan ikan. Sepertinya seru, tapi untuk lebih detailnya kita ikuti keseruannya. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini, oke? Ini kondisi kita akan menuju ke dermaga. Ini kehidupan nelayan ya. Ini jembatannya, jembatan untuk menambatkan perahu. Dan di pesisir ini memang kampung nelayan, tempat masyarakatnya kebanyakan mayoritas adalah berpenghasilan dari hasil laut atau nelayan, baik itu nelayan menangkap ikan, menangkap udang, termasuk juga nelayan yang menjala rumput laut, memukat rumput laut. Di depan sana itu, karena kita di Pulau Sebatik, di depan sana itu adalah negara tetangga kita, Malaysia. Dikenal dengan nama kotanya adalah Tawau. Kita akan berangkat. Ini perahu yang akan kita pakai untuk menuju ke lautan. Oke? Oke lah. Sebelum kita melakukan perjalanan, ternyata di perahu ini sudah ada setup spesial untuk penahan panas. Kita dipasang, jadi ya minimal mengurangi panas yang dari atas, namun panas dari bawah, hawanya ya, hawa laut, pantulan sinar matahari, tentu ini tidak bisa mengurangi. Tetap namanya panas itu tetap ada. Nelayan bro, bukan pegawai bank. Jadi memang teman hidup itu adalah panas. Proses penarikan jangkar. Jangkarnya, karena perahunya kecil, jangkarnya juga kecil. Kita ready to go? Betul-betul ready to go. 3, 2, 1, go. Mati terjadi. Oke, kita sekarang menuju ke laut samudra perbatasan Indonesia Malaysia. Di depan ini teman-teman ada terlihat tumpukan batu karang, itu sejenis pembatas ya. Mungkin maksudnya kedepannya nanti pemerintah
Kabupaten Nunukan ini membuat semacam pembatas kemungkinan ya akan dilakukan penimbunan. Jadi mungkin ke depan itu untuk beberapa tahun akan datang ini sudah menjadi daratan. Mengingat juga wilayah sini tidak dalam, kemungkinan nanti ini akan diisi pasir atau tanah gitu ya, untuk nanti menjadi daratan kayak di Singapura begitulah. Memang sebaiknya begitu, diperbagus wilayah perbatasan supaya kita bisa memperlihatkan kepada negara tetangga kita bahwa walaupun di perbatasan kita juga bisa maju. Dan salah satu saya pikir secara pribadi, Sungai Nyamuk di sini, Pulau Sebatik ya, yang berbatasan langsung pulaunya dengan Malaysia Indonesia, memang harusnya dibenahi, dibuat sedemikian rupa menarik sehingga marwah harga diri bangsa itu bisa terlihat langsung di wilayah perbatasan ini khususnya. Nah, di depan sana itu juga sedang dibangun sebuah pelabuhan bertaraf internasional ya. Dalam waktu dekat sudah mulai diresmikan. Mudah-mudahan dengan diresmikannya pelabuhan internasional tersebut memudahkan khususnya warga-warga setempat untuk bepergian ke luar negeri. Tidak harus lagi misalnya ke Nunukan yang tentu di samping makan waktu juga banyak biayanya. Menghidupi komunitas masyarakat yang ada di Pulau Sebatik ini, khususnya wilayah Indonesianya, untuk berkegiatan meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Satu loncatan pembangunan yang sangat luar biasa ya, maka patut diapresiasi pada pemerintahan Jokowi ini, di mana pembangunan di perbatasan memang mendapatkan banyak perhatian. Ini yang sekarang pemirsa tadi, kalau teman-teman lihat, di samping dia sebagai pemecah ombak, kalau dulu nelayan itu kalau sudah musim ombak itu mereka harus turun ke perahunya masing-masing, melihat, menjaga, dan sampai nanti ombak yang besar itu menghancurkan perahu mereka karena selalu berbenturan antara satu perahu dengan perahu yang lainnya. Juga misalnya berbenturan dengan pelabuhan kalau ditambatkan di dermaga ya, maksudnya bukan di pelabuhan, ditambatkan di jembatan-jembatan sebagai pengikat untuk mengikatkan tambatannya, mengikatkan perahunya. Tapi dengan adanya batu-batu ini, minimal ombak yang datang ke sana itu ke pesisir itu sudah berkurang ya, hampir dikatakan bisa tidak ada karena terpecahkan ombaknya di karang-karang yang dipasang dijadikan tameng di sekitar luaran ini. Kita menuju ke titik spot pemancingan, bukan pemancingan, pemukatan. Karena kita memukat. Ini pukatnya nanti diturunkan. Makanya tetap di sini ya, jangan kemana-mana. Oke? Jadi bukan cuma di darat ada titik kumpul, ternyata di laut seperti ini juga ada titik kumpul. Wah, pemukat semua. Saat ini sedang proses pelepasan pukat. Pukatnya diturunkan, nanti panjang pukat ini kisaran 500 sampai dengan 700 meter, ditandai dengan bendera-bendera tuh sono. Ini proses penurunannya, kita lihat. Diturunkan pukatnya, ini juga sekaligus menyetir. Ini posisi kapalnya sedang mundur ya, jadi ini dibuatkan secara manual kemudi untuk mundur.
Jadi ujung yang bendera itu teman-teman hampir sudah tidak bisa terlihat ya, saking panjangnya pukat yang diturunkan. Jadi dia diturunkan bersamaan dengan berlawanan arus, sehingga nanti kalau ada ikan yang misalnya dia berenang di bawah begitu ikut arus, maka jika terbentur dengan pukat ini, disitulah muncul istilah dapat ya, untuk kita dapatkan ikan dari situ. Proses masih penurunan, hampir kurang lebih 1 kilometer ya. Pukatnya sudah hampir separuh diturunkan sambil disetir. Ini posisi kapal bergerak mundur ya, jadi sambil mundur sambil dilepaskan pukatnya, bukan ikut arus tapi memang kapalnya dimundurkan. Nah ini kemudinya dipegang sambil diturunkan pukat. Di sebelah sana mendung, sepertinya ada hujan turun, tapi di wilayah kita ini cerah, langitnya biru. Misalkan beberapa meter lagi pukat ini akan habis. Ternyata habis ya. Habis. Ini penanda titik terakhir. Sekarang kita memasuki proses penarikan. Ini nelayannya mengenakan jenis plastik ya, anti basah, modifikasi aja, ndak harus, tapi ya bagus lah daripada basah kan. Proses penarikan ini butuh waktu kurang lebih 40 menit, 1 jam lah ya, tergantung nanti. Kita lihat. Tidak terlalu, harapannya tidak terlalu nanti kalau pas mau tenang air itu harapannya yang besar. Ini daripada berjalan Tarik. Jadi kalau menarik itu biasa berat, kalau selama proses menarik itu tidak ada yang didapat, tapi begitu ada dapat, biasanya langsung jadi ringan tuh. Apalagi kalau dapatnya tuh beruntun ya, karena ikan ini kan di dalam koloni mereka. Biasanya kalau udah dapat, itu beruntun. Mudah-mudahan kita lihat ya. Ini masih berat karena belum ada yang didapat. Oh, alhamdulillah ada dapat satu. Kenapa tuh? sapi-sapi. Oh, ikan sapi-sapi. Jenisnya bampar. Ubur-ubur. Wes, ada ubur-ubur. Alhamdulillah dapat satu. Nah, ini kepala komplit nih. Ini biasa dibikin variasi. Itu satunya ikan apa? Ikan sebelah. Ikan sebelah, mirip ikan sebelah. Kalau bahasanya kami opa-opa. Opa. Opa-opa. Nah, ini kalau bahasa di sini apa tadi namanya? Opang-opang. Ini Anu. Kalau bahasanya anu Wangkasa di sebelah sini, tapi bahasa Indonesia belangkas. Belangkas. Nah,
Dapat pari. Oh, parinya kecil. Kira tadi besar. Awas, ada duri. Ih, comelnya. Ranis Nadia untuk keluarganya selamat ujung minggu di mana saja berada, khasnya untuk Buana Tatari dan Mas Mira di Selangor. Terima kasih yang tidak terhingga. Juga ada pemburu bayang, wow namanya. Di belakang adalah backsound radio Malaysia. Karena wilayah perbatasan, jadi Ujung minggu untuk semua pendengar setia tahu yang biasa didengarkan nelayan tuh kalau bersifat radio. juga ada Menang. Dapat kurau ya, alhamdulillah. selamat tengah hari sudah ya, Puan Maria. Ini yang bikin semangat kalau begini nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada temannya di bawah. Berapa ekor begitu temannya? Ada Miza, Berapa kilo itu kira-kira? 1 kilo lebih. happy-kan lagi bersama Cik Suami, anak-anak tersayang. Halo, Biasanya ada temannya lagi tuh. perjalanan kamu semua. Selamat Capek sudah dia, tidak bergerak. Cik Suami, hati-hati pada kereta. Wow. Dapat lagi. Nah, ini yang ikan-ikan size lah. Ikan-ikan yang sangat layak untuk dijual. Dan harganya lumayan. Ada 2 ekor tuh yang besar begitu tuh. Mudah-mudahan dapat lagi. Dapat 10 ekor kan lumayan. Namanya ikan apa, Bang? Ikan kurau. Kurau. Ayo naik lagi ikan kurau. Ini ikan ote nih, jambal roti. Diambil ke tuh? Buat umpan. Ote. Lagi. Mendekati, alhamdulillah dapat lagi. Kirain ikan mahal tadi. Ikan belut. Warnanya cantik, warna emas. Ini tarikan yang ketiga. Hasil awal. Ikan putih, sapi, sama apa itu? Itulah pokoknya. Adapun ini jenis-jenis binatang yang sampai sekarang katanya belum ditahu namanya. Jenis bentuk-bentuknya pun beda-beda. Ini ada nih, Spiderman sama Octopus lagi berantem nih. Spiderman laut sama apa nih, laba-laba laut ya. Saya nggak berani sentuh nih. Ini sepertinya ada kepiting nih dia. Ini ada kepiting nih, kepiting kecil. Hah? Belangkas. Warnanya biru kan? Angkat baku yang bermaksud tidak tahu, Ngeri. tidak
anda susun 10 lagu yang bervariasi macam-macam kategori yang ada Kenapa di itu? situ. Dan boleh hantarkan Kan sebelah. di talian WhatsApp ya 019 Wah, lumayan tuh dibakar. 0838. Dan Ada harga gitu? nasib baik lagu susunan anda ataupun playlist anda akan terpilih untuk Hah? disiarkan. Okey, playlist Apa? pendengar kawasan saudara hanya setiap hari Sabtu dan juga Ahad bermula 8 pagi sampailah 5 petang. Okey, dan untuk Oh, iya. hari ini lagu-lagu susunan daripada rakan kita list yang berada di kampung Kan Ketinggian sebelah. Blok 5 akan hari ini adalah hari yang paling ceria seceria senyuman anda. Seceria senyuman Anda. Alhamdulillah, naik lagi. Kurau lagi. Wah, ini bak size nih. Biasa banyak temannya nih kalau dapat sekali. Wish. Nah, ini temannya tadi ya. Rombongannya tadi nih. Alhamdulillah, naik lagi. Kurau lagi. Rusak. Rusak. Kenapa? Nggak tahu habis di sama penyu kayaknya loh. Sementara dapat Iya, disikat juga sama penyu. sama penyu. Penyu lembek tuh. Kalau bukan penyu, apa namanya? Pari. Pari besar. Kenapa enggak dapat parinya? Tapi kecil apa ya? Pari yang paling besar kan? Berarti dimakan tuh kalau cacat. Belum tentu bahkan. Apa namanya, rejek kah? Itu masih hidup, Mang. Luka, hati. Oh, luka. Bilang sisinya itu kan. Oh iya kan? Iya. Padahal 1 kilo lebih. Wih. Dapat lagi kurau kecil. Jepitnya tidak terlalu agresif, ya seperti kepiting bakau. Nah, kalau begini udah jepit tangan kita. Ini sepertinya dia berat mengangkat tangan ekskavatornya ini. Mungkin kalau di laut mungkin baru dia agak lincah sedikit. Makanya tidak melawan nih. Nah, ini yang satu nih terlalu banyak dulunya. Iya, jatuh dia tadi. Kayak Spiderman nih. Apabila Nabi Yunus alaihi salam boleh tahu daripada kampung jauh berada di Ya, perut ikan ketahuan sudah. Ya, mengucapkan sudah terekam tadi kau dipegang. Tidak apa-apa lah. Alhamdulillah dapat lagi kurau. Yang dirusak sisiknya. Tuhan melainkan engkau, Oh, maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk daripada kalangan orang-orang yang zalim. Jadi saudara-saudariku, kita pindah lokasi. Buangan yang keempat. Ini adalah tarikan terakhir. Waktu sudah mendekati jam 5. Nah, ini kepiting tidak nakal nih. Coba lihat mukamu. Lihat mukamu. Lihat mukamu. Nah, ada jepitnya nih.
Kamu kemana? Squidward, jatuh dia. Ini tuan krep. Hah? Tarikan terakhir. Lumayan. Dan kita sudah mendekati bendera. Itu berarti kita sudah mencapai ujungnya pukat ini. Setelah kurang lebih 1 kilo, 1000 meter dibentangkan. Air sepertinya agak berombak. Ini udah sore, mungkin setelah ini kita balik. Itu benderanya. Belum menyisakan berapa lagi. Kita sampai di penghujung. Alhamdulillah hari ini lumayan. Ini tarikan yang terakhir. Kemudian ini yang kita dapat tadi ya. Ini nanti akan sebagian dijual, sebagian kita bawa pulang untuk dimakan. Oke.